Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla dhahabi ilal madrasati. Qabla dhahabi utawi iki kubab nerangake sadurunge lunga ila madrasati maring madrasah utawa maring sekolahan. Yajibu wajib ala tilmidzi ing atase murid apa ayu hibba yen to demen sapa murid atar tiba ing teratur wa nadzafata lan bebersih daiman hale langgeng yakumu tangi sapa tilmid min naumihi saking turune tilmid kula sobahin ing dalem saben-saben isuk mubakiron hale isu-isukan. Faya ketasilu mongko adus sapa tilmid bisobuni kelawan sabun. Sumaya tawaddu mongko nuli wudu sapa tilmid. Wa yusolli lan salat sapa tilmid asubha ing salat subuh. Jamaatan hale berjamaah. Wa ba'da sholatilan ing dalem sakwise nglakoni salat ya yusofihu nyalami sapa tilmid walidayhi ing wong tuwane tilmid. Sumayal basu mongko nuli nganggo sapa tilmid malah bisa madrasati ing pakaiane sekolah nadhifatan srana resik murad tabatan tur teratur. Kumayang duru mongko nuli ningali sapa tilmid duru sahu ing pelajarane tilmid alati kang qata laaha kang temen-temen wis matlaah sapa tilmid ing terus qabla naumi ing dalem sadurunge turu. Tai panduman kang kaping pindho wa ba'da ayuftira lan ing dalem sakwise yen to sarapan sapa tilmid yuratibu ngatur sapa tilmid adawatihi ing prabot-prabote tilmid filmih fadoti ing dalem tas. Fayas ta'dinu mongko nyuwun idin sapa tilmid walidayhi ing wong tuwa lorone tilmid. Kemudian lidhahabi krana lunga ilal madrasati maring madrasah utawa sekolahan. Alhamdulillah kita sampun mlebet wonten bab kaping selangkung. Bab niki njelasaken kegiatan-kegiatan utawa perkawis ingkang kedah dipun lampahi kalih lare saderengipun bidal sekolah. Niki nggih ilmu dasar. Ajane perkawis sepele ananging lek mboten diimut-imutaken ngeten iki kadang-kadang lali. Bocah niku lek mboten enten pengimute ngeten iki nggih. Kadang yo bangkong, kadang yo lali ngoten niku. Sing sae pripun lek nderek kitab niki ku penjelasanipun enten pinten-pinten ingkang kedah dipun lampahi saderengipun bidal sekolah. Iku ditertibno. Qabla dhahabi ilal madrasati. Adapun ini bab menerangkan tentang sebelum berangkat ke sekolah. Yajibu ala tilmidzi ayuhibba tartiba wa nadzafata daiman. Murid itu diwajibkan untuk senang dengan ketertiban dan diwajibkan untuk senang dengan kebersihan selama-lamanya. Yakumu min naumihi kula subahin mubakiron. Murid itu harus bangun setiap harinya itu dengan sangat pagi. Fayahtasilu bisobuni. Kemudian murid harus mandi dengan menggunakan sabun. Sumaya tawaddu wa yusolli subha jamaatan. Setelah itu murid mengambil air wudhu dan sholat subuh secara bersamaan ataupun secara berjamaah.
Wa ba'da sholati yusafihu walidayhi, dan setelah melakukan sholat subuh itu bagi anak yang punya budi pekerti ataupun murid yang baik itu bersalaman dengan kedua orang tua. Kemudian sumayal basu malah bisal madrasati, kemudian memakai pakaian sekolah. Setelah sholat langsung pakai seragam sekolah. Misalnya yang pakai biru putih ya biru putih, yang pakai merah putih ya merah putih, yang abu-abu ya abu-abu, tergantung apa jadwal seragam sekolahnya. Nadifatan murotabatan, yang di situ pakaian-pakaian itu bersih-bersih dan teratur. Sumayan duru sahu, kemudian melihat jadwal pelajaran. Alati koto laaha kob dan naumi, yang pelajarannya itu sudah kamu matlaah ataupun kamu pelajari sebelum tidur. Seterusnya wabada ayuftiro, dan sesudah kamu sarapan yurotibu adawatihi fil mihfadoti, kemudian murid mengatur perabot-perabotnya sekolah ataupun peralatan-peralatannya sekolah di dalam tas. Jadi bukune sing dibutuhne apa, dibutuhne tas, pene, kemudian yang dibutuhkan pelajaran-pelajaran apa saja. Nah, kalau kita membawa semuanya, semua pelajaran kita bawa keberatan, dibawa yang sekiranya di situ ada jadwal pelajarannya saja. Faistadinu walidayhi, kemudian murid meminta izin kepada kedua orang tuanya lidhahabi ilal madrasati, untuk berangkat ke sekolahan. Jadi, ini adalah didikan untuk anak sebelum berangkat ke sekolah, supaya terampil, supaya tertib, supaya disiplin. Sebenarnya ya perkara sepele seperti ini, tetapi kalau tidak dibiasakan terhadap anak, dididik terhadap anak, ya nanti menjadi tidak terbiasa, anak menjadi tidak disiplin. Jadi kalau anak itu kalau sudah terbiasa bangun pagi itu aman, dalam artian itu bangun sampai kapanpun bangun pagi itu tidak ngantuk lagi. Tapi kalau tidak terbiasa bangun pagi, biasanya bangun siang-siang, itu bangun pagi satu kali ya bingung. Sama orang itu kalau sudah kebiasaan bangun pagi, biasa bangun jam 4, biasa bangun jam setengah 5, bangun jam setengah 6 itu sudah kebingungan. Itu seperti itu. Makanya dibiasakan bangun pagi. Biasakan bangun pagi supaya kedisiplinan dalam kehidupan itu terjalankan. Kiranya sampai sini pengajian kitab Akhlaqul Bani juz awal, tema yang ke-25 tentang perkara yang harus dipersiapkan sebelum berangkat sekolah. Ini bisa diterapkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak. Jadi bangunkan pagi, diajak sholat berjamaah, setelah sholat bersalaman, kemudian makan, menyiapkan, itu semuanya itu adalah suatu kedisiplinan yang seharusnya dilakukan pada setiap keluarga. Supaya apa? Supaya anak teratur, tertib, dan disiplin. Karena hal yang seperti ini ketika kita tidak membiasakannya, kedisiplinan itu akan hancur. Kita bisa itu karena kita terbiasa. Jadi anak-anak nanti kalau sudah dibiasakan dengan bangun pagi, kemudian menyiapkan peralatan-peralatan sekolahnya, kemudian dibiasakan sholat secara berjamaah dan lain sebagainya, yang intinya semua itu berdampak positif terhadap anak nanti secara besar. Ketika tumbuh besar, dia itu akan terbiasa dengan perkara-perkara yang positif. Insya Allah menjadi anak yang sukses. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru hal yang ada di sini. Walaupun ini perkara yang sepele, tapi ketika kita dapat melakukannya, insya Allah kita akan sukses masa depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.